Orang yang beriman tidak akan minum minuman keras. Kalau dilakukannya itu, keluar dia tengah malam di jalan Bayangkara ini, teriak-teriak, jatuh harga dirinya. Tidak ulaika. Tidak terhormat lagi. Orang yang beriman tidak akan pakai narkoba. Tidak pakai sabu-sabu. Karena kalau itu dilakukannya, jatuh harga diri. Ngapa-ngapain dia di gang itu? Macam-macam, ya kan? Itu sebabnya Al-Quran menyebut orang yang beriman itu ulaika. Mereka itu posisinya tinggi. Seolah-olah sama dengan posisi Al-Quran. Seolah-olah, bukan sama. Ada itu di masjid. Kok dibilang Ustadz itu sama dengan, bukan. Seolah-olah. Hati-hati, seolah-olah itu. Sama. Satu. Yang kedua, orang yang beriman tidak akan melakukan zina. Karena kalau itu dilakukannya, jatuh harga diri. Berantakan keluarganya. Habis posisinya di tengah-tengah masyarakat. Rusak keturunannya. Hancur masa depannya. Berantakan anak-anaknya. Habis semua. Itu zina itu. Dia tidak beriman. Makanya orang yang beriman, yang berhasil menjaga itu semua, ulaika. Kita masih di situ Pak ya. Ulaika. Mereka itu terhormat. Ada itu Ustaz, orang tidak mau tergoda dengan yang buruk. Tidak ada. Semua manusia ini berpotensi tergoda berbuat yang buruk. Semuanya. Kata Al-Quran, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْرَأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Ketika Zulaikha merayu Yusuf alaihissalam, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Zulaikha itu suka kepada Yusuf, Yusuf juga suka. Yusuf. Laula arro'a burhana rabbih. Kalau dia tidak melihat bukti dari Tuhannya. Sehingga lari Yusuf dan dia ditarik oleh Zulaikha dari belakang. Nabi. Tergoda. Masa bapak di Bayangkara tak tergoda? Nah, siapa yang berhasil melawan itu? Ulaika. Tinggi derajat. Jadi semakin tinggi kita, itu tandanya kita tiap hari berhasil melawan keburukan yang ada dalam diri kita. Jangan pernah bilang ya Ibu, oh nggak ada sifat buruk dalam hatiku. Bohong itu. Ada. Tugas kita melawan itu. Kalau itu berhasil, ulaika. Tinggi derajat. Nah, itu tingkat 2. Coba kita naikkan sedikit lagi masalah. Orang yang beriman tidak mau menyembah yang lebih rendah dari dirinya. Apa contohnya? Hewan. Ada Pak, di dunia ini orang menyembah hewan? Ada. Dulu umat Nabi Musa dia sembah namanya Ijil. Ijil itu anak sapi. Itu menjatuhkan harga diri. Masa dia sembah hewan yang nggak pakai baju? Jatuh harga dirinya. Nggak apa-apa Ustaz, nanti dikasih baju sapinya. Masa dia sembah hewan yang kencing berdiri? Jatuh harga diri. Tidak ulaika. Ada orang. Ada di dunia ini orang yang menyembah pohon. Ada. Jatuh harga diri. Masa pohon disembah? Jatuh harga diri. Pohon itu nggak bisa mikir. Manusia bisa mikir. Dia sembah yang tak pandai mikir. Jatuh harga diri. Ada di dunia ini orang menyembah jin. Bukan ada lagi. Banyak. Apa itu disembah? Kata Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makhluk terbaik dijatuhkannya harga dirinya menyembah jin yang bukan makhluk terbaik. Tidak ulaika.
tidak tinggi, dijatuhkannya harga diri. Nah, aneh kan manusia ini? Aneh. Diangkat Tuhan, dijatuhkannya harga diri. Ada di dunia ini orang yang menyembah arwah gurunya. Ada. Menjatuhkan harga diri. Kalau itu boleh, lebih bagus sembah ruh Nabi Muhammad. Itu pun tak boleh juga. Boleh itu. Ada di dunia ini orang, dipasangnya foto gurunya di depan, disembah-sembah setiap hari. Ada. Jatuh harga diri. Boleh disembah Nabi Muhammad. Boleh disembah. Kalau boleh menyembah arwah guru, lebih bagus pergi ke Madinah, sembah Nabi Muhammad. Itu pun tak boleh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia itu diperintah menyembah Tuhan secara mukhlis, tulus, tidak boleh dicampur dengan apa-apa. Termasuk mencampurnya dengan menyembah ruh Nabi Muhammad. Dilarang. Ayo Pak, jangan kita jatuhkan harga diri kita ya. Nah Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat lagi lebih jauh perbuatan-perbuatan manusia ini. Ada saya baca tulisan di dunia ini sekarang, kepercayaan manusia ada kurang lebih 2.500 Tuhan yang dipercaya manusia. Agama kurang lebih 2.000. Tahap apa yang disembahnya, macam-macam. Islam datang mengangkat harga diri kita, hanya boleh berserah diri kepada yang lebih tinggi dari kita derajatnya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sembah itu lagi. Dulu namanya Togut, Jibti, Syaitan, Lata, Uzza, Manat. Buang itu semua. Zaman dulu. Sekarang apa yang disembahnya? Medsos. Gosip. Ngeri sekarang. Medsos ini semua ada. Bapak Ibu ketik di YouTube Allah, keluar itu Allah. Dengan berbagai macam versi kan? Ini masalah kita. Oh, mari naikkan harga diri hanya dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana-mana saya ceramah, selalu saya bilang, ada ustadz di Bayangkara, saya bilang, padahal memang boru maksud saya. Ceramah dia di rumah mertua saya, kita putar-putar pun Al-Quran itu, ujung-ujungnya sholat. Itu Bang Boru yang bilang. Memang betul itu. Saya udah bayangkan itu dari awal. Betul. Putar-putar, ujung-ujungnya sholat. Ini pun yang saya bilang nih sebenarnya. Supaya hilang semua yang buruk-buruk itu, apa obatnya? Sholat. Itulah obatnya. Di sholat itulah semua itu murni. Kalau tak percaya, lihat surah Al-Fatihah itu. Tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah, dan hanya kepadamu kami, tolong. Jelaskan. Hanya kepadamu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam ini enak. Karena murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada enaknya Pak, Tuhan dua. Pening kepala kita itu. Pening. Tuhan yang pertama bilang, aku mau ku dia mukenahnya subuh ini warna pink. Datang Tuhan yang satu lagi, jangan. Merah jambu aja, makin pening. Pink sama merah jambu kan sulit bedakannya. Dua Tuhannya. Apalagi tiga, oh lebih sulit lagi hidup ini. Aku lebih suka dia sholat pakai peci. Datang Tuhan satu lagi, jangan pakai lobe aja. Datang satu lagi, maunya pakai sarung wadimor lah dia. Macam mana itu? Tiba-tiba Tuhan yang pertama berantem sama yang kedua. Makin pusing kepala kita. Jadi Islam mengangkat harga diri kita dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jatuhkan Pak harga diri ya. Dengan maksiat-maksiat, dengan menyembah selain Allah. Jangan. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, ajakan-ajakan kepada tauhid menggunakan kata ala. Ala itu artinya di atas. Di Al-Quran disebut itu. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-64. Katanya begini. Qul ya ahlal kitab. Wahai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Ta'alau, itu dia. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum.
marilah ke tempat yang tinggi kepada satu kalimat yang sama, yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Apa itu? Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ada ditulis Imam Al-Qurtubi begini dalam tafsirnya itu. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ditulisnya begini di tafsirnya itu. Di waktu menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 140, satu ayat sebelum habis juz 1, ada bunyi ayat begini. Kamu kira, katanya, am taquluna Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub itu Yahudi atau Nasrani? Bukan, kata Al-Quran. Dibantahnya di ayat lain, makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin, kata Al-Quran. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia adalah muslimah. Kata Al-Qurtubi, siapa yang meyakini seperti itu, inilah kezoliman yang paling tinggi. Saya mikir, apa pula maksudnya? Rupanya begini, Bapak Ibu sekalian. Seandainya, ini pikiran saya aja setelah melihat uraian Imam Qurtubi itu. Seandainya dari awal manusia ini tidak dibuat-buat kepercayaan baru, murni seperti yang diturunkan kepada Adam alaihissalam, kita ini tidak berantem-berantem sekarang di dunia. Itu maksudnya itu, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu dulunya ummatan wahidah. Satu aja agamanya. Satu semua. Yang problem itu ketika Nuh alaihissalam wafat, ada tokoh-tokoh yang diagungkan meninggal, disembah. Dari situ awalnya musyrik itu. Dari situ awalnya. Nah, setelah musyrik, pecah lagi macam-macam, sehingga kita berantem-berantem dalam masalah akidah sampai hari ini. Itu zolim namanya itu, kata Imam Qurtubi. Kenapa? Memecah belah manusia. Dari dulu nggak ada. Nggak ada lain-lain. Yahudi itu bukan agama, Nasrani, yang lain itu Sikh, India, nggak ada itu. Kanan nasu ummatan wahidah. Dipecah-pecah. Sekarang pecah betul. Saya baca data sekitar seminggu yang lalu. Sekarang penduduk Indonesia 280 juta. Naik, Pak. Tahun lalu masih 270 juta. Dan umat Islam terbesar masih di sini sekarang. Masih di Indonesia. Seluruh dunia. Nah, sekarang yang beriman di dunia ini 2 miliar. Dari 9 miliar penduduk bumi. 7 miliar lagi macam-macam. Sedikit. Nah, zolim kan, dipecah-pecah orang. Padahal awalnya adalah kanan nasu ummatan wahidah. Samanya kita dulu. Dari Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, biarpun terjadi macam-macam, kita konsisten dengan ini dari awal. Itulah dia, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.